Selamat bertemu kembali dengan saya Made Sabda. Saat ini saya akan memandu rekan-rekan untuk bisa step by step mengenai Customer Relationship Manager. Kita akan mempergunakan aplikasi namanya odoo.com. Pertama-tama kita akan masuk ke Google Chrome dulu. Kemudian coba ketikkan Odoo login. Saya akan masuk. Saya sudah mempunyai akun di sini namanya Calypso Bakery. Oke, yang pertama kita lakukan adalah connect. Di sini akan muncul ada beberapa menu pilihan. Nah, di awalnya itu tidak akan ada sales, tetapi Anda harus download dulu yang ini, salesnya 1, kemudian setelah download berhasil akan kembali layarnya ke layar tampilan menu. Pertama kali yang kita lakukan adalah masukkan sales. Nah, di akun yang saya bikin ini sudah memasukkan beberapa pelanggan, namun step by step yang akan kita lakukan adalah kita membayangkan organisasi atau industri yang kita kelola ini adalah berjualan seperti makanan ataupun produk-produk yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Yang pertama adalah kita masukkan produk. Di akun kami ini sebelumnya sudah memasukkan ada 5 produk yang kita masukkan. Ada yang bakery, ada yang cake, ada yang Calypso Arabica Premium, ada yang snack box, ada yang pie susu. Ini semuanya sudah saya masukkan sebelumnya. Dan sekarang saya akan mau membuat satu produk baru lagi. Misalkan kita produknya itu saya ingin berjualan untuk minuman sekarang. Let's see, kita klik new. Kemudian di sini saya akan masukkan coffee, cappuccino kopi lah, cappuccino coffee cup, consumable. Kemudian harganya di sini, hati-hati dengan harga karena harga ini akan sangat menentukan kedepannya mengenai pricing atau di invoice yang akan kita keluarkan ke klien. Mungkin kita akan cas harga 35.000 per cupnya. Biayanya tuh costnya kira-kira 1 cup itu anggaplah 11.000. Itu sudah termasuk cup, sudah termasuk kopi, gula, susu yang akan kita pakai. Tambahkan fotonya. Saya masuk ke pictures. Sebelumnya foto ini saya sudah download sebelumnya. Oke, kemudian setelah itu kita kembali ke menu lagi. Coba kita cek di produk, sudah masuk nggak produk yang kita upload tadi. Nah, ini dia, sudah masuk produknya, cappuccino coffee cup, seharga Rp35.000. Oke, step berikutnya adalah kita akan masuk ke menu utama lagi, kemudian kita masuk ke kontak. Di sini saya sudah mempunyai beberapa kontak yang saya masukkan sebelumnya, tapi saya akan memasukkan kontak baru lagi yang akan kita customer yang akan masuk lagi, yang akan membeli kopinya kita yang tadi kita masukkan. Kita anggaplah namanya adalah Rudi Suwarno. Streetnya dia, alamatnya kita pakai di Jalan Gajah Mada nomor 1 Denpasar. City-nya Denpasar. State-nya kita pakai Bali 80361. Country-nya Indonesia. Ini yang paling penting yang saudara harus masukin di sini adalah teleponnya dia. +62 361
Misalkan anggaplah 232324. Mobilenya dia plus 62 karena Indonesia, 8123, anggaplah 454546. Ini sangat penting sekali karena kedepannya kita akan memakai data ini sebagai database-nya kita, sebagai data pelanggannya kita. Untuk emailnya saya akan pakai di sini madesabda@yahoo.com. Oke, kemudian saya akan add dia. Save and close. Nah, sekarang kita sudah mempunyai produk yang kita jual, sudah mempunyai data customer yang akan membeli produknya kita. Sekarang kita akan masuk ke sales lagi di sini. Sales, kita akan ngeklik ke order dulu. Let's see order. Di sini kita akan ngeklik new order. Customernya siapa nanti akan kita masukkan tadi. Kita cari customer yang tadi namanya Rudi Suwarno. Otomatis akan muncul alamatnya di sini di mana dia. Kemudian apa produk yang mau dibeli. Add product. Dia akan membeli cappuccino coffee cup. Berapa? Mungkin dia akan membeli sama temannya, mungkin dia berlima dia di sini sama temannya. Dia akan otomatis keluar 175.000 di sini. Yang mana 35.000 dikalikan dengan 5, otomatis angkanya akan di sini muncul. Perhatikan baik-baik pada saat kita memasukkan harga sebelumnya. Ini akan sangat krusial sekali. Salah kita masukkan angkanya akan menimbulkan kesalahan baik dari si invoicingnya maupun pembukuan kita ke depannya. Oke, karena tadi sudah kita masukkan email addressnya dia, sekarang kita akan send by email. Kemudian yang kita send ini berupa invoice-nya. Send. Setelah kita kirimkan, mungkin dia membelinya secara online dengan memakai kurir nanti. Kita akan kirimkan dengan mempergunakan kurir. Kita akan confirm dulu dia di sini. Setelah dikonfirm, ini akan ada catatannya. Sudah termasuk pajak itu Rp194.250. Create an invoice. Sekarang kita akan meng-create invoice-nya, draftnya regular invoice saja dulu. Nah, di sini sudah bisa kita melihat invoice yang akan kita kirimkan ke tamu itu seharga Rp194.250. Itu barang yang didapatkannya adalah cappuccino coffee cup, kuantitinya 5, harga per cupnya itu Rp35.000 dan ditambahkan dengan pajak sebesar 11%. Itu Rp19.250. Saya confirm. Setelah kita confirm, kemudian bagian produksi akan memproduksi barang ataupun cappuccino yang dia order tadi. Kemudian kita akan deliver, kemudian kita berikan kepada kliennya. Pada saat kliennya menerima barangnya itu dia akan melakukan payment. Sekarang kita registrasi paymentnya dulu dia. Payment yang disediakan oleh sistem platform ini ada dua, yaitu memakai bank dan memakai cash. Kalau memakai bank kita harus memasukkan bank account-nya kita dulu. Kemudian untuk lebih simpelnya kita akan memakai cash saja pembayarannya. Oke, pembayaran dengan cash Rp194.250. Paymentnya tanggal 20 Januari 2024 dengan invoice numbernya 2024-0006. Let's create payment. Nah, pada saat payment sudah diterima, di invoice itu akan muncul tanda hijau invoice yang kita berikan kepada Rudi Suwarno. Sekarang kita coba klik file-nya Rudi Suwarno. Ini invoice-nya dia sebesar Rp194.250. Sekarang kita akan melihat bagaimana invoice yang kita kirimkan ke dia. Nah, karena sudah terbayarkan, ini di sini sudah muncul tanda paid.
view detailsnya seperti apa invoice yang kita kirimkan. Kan dalam bentuk email kepada Rudi Suwarno. Ini di sebelah kiri akan ada nama perusahaannya kita, kemudian tag lainnya Kopi Nikmat, kemudian Rudi Suwarno ordernya nomor S00010 dengan total 194.000. Terus sekarang kita akan ingin melihat reportingnya seperti apa dia. Reporting kita kembali kepada sales. Sales, coba kita lihat reporting, ada 4 reporting yang bisa kita amati dari sini. Total salesnya kita adalah sekitar 13,38 juta. Kemudian reporting juga siapa salespersonnya yang berjualan, karena di sini ada cuma satu salesperson yang berjualan, akan muncul hanya satu. Kemudian di salesnya juga produk apa saja yang kita sudah jual kepada klien sampai dengan saat ini dalam jangka waktu 365 hari, yaitu ternyata bakery yang menyumbangkan sekitar 4,5 atau 33,64%. Nah, inilah data yang sangat kita perlukan. Produk-produk apa saja yang memberikan revenue kepada kita lebih banyak ataupun kurang begitu agresif dalam penjualannya kita. Samping itu juga kalau kita melihat reporting customer siapa saja yang berbelanja kepada kita, di sini kita bisa melihat John Calypso, kemudian tes pelanggan Calypso Bean, Calypso Bakery, kemudian Rudi Suwarno. Nah, ini semua bisa menunjukkan sebagai database-nya kita siapa yang menjadi klien-klien ataupun pelanggan-pelanggan kita yang produktif untuk bisa kita jualkan ke depannya. Nah, sekarang mari kita lihat ke CRM-nya. CRM ini adalah Customer Relationship Manager-nya dia. Terus kita akan coba membuat sesuatu yang catatan buat customer-nya kita yang baru. Let's see, namanya Rudi Suwarno. Kita organization atau kontak, kita ketik Rudi Suwarno. Opportunity, Rudi Suwarno opportunity-nya, ini email address-nya dia. Kemudian let's see, kita akan membuat dia sekitaran 3 juta. Ini opportunity ke depannya yang bisa kita bikin dari dia. Rating di sini ada star ratingnya 1, 2, dan 3. Semakin tinggi ratingnya dia adalah klien ini loyalitasnya dan daya belinya dia cukup tinggi. Nah, kalau 1, di sini kita bisa indikasikan mungkin kliennya sering ngeyel, mungkin dia kliennya pembayarannya kadat, telat dia sering. Kemudian juga kalau kita bisa tingkatkan di sini, misalkan kalau kita kasih 2, mungkin ya medium lah, dalam artian prioritasnya lumayan juga tinggi prioritasnya. Sedangkan kalau 3 memang benar-benar klien yang sangat potensial. Lihat kita klik dengan 3 bintangnya dia. Kemudian kita add. Nah, di CRM pun sudah akan tercatat dia. Seperti itu ulasan dari saya sebentar mengenai CRM memakai platform Odoo. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang ingin mempelajari Odoo. Sekian, terima kasih.